Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini, tanggal 10 September 2023. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Karena itu saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Biarlah ibadah hari ini sungguh mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kita yang hadir diberkati dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, bahkan dengan seluruh keberadaan kita pada hari ini. Mazmur nomor 149 ayat 1 dan keempat berkata, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas Yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan kasih yang terindah, karya terbesar. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu dalam hidup kami. Dan Kau selalu setia dalam segala keberadaan kami. Karena itu kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami akan beribadah kepada-Mu. Semangatkan kami hari ini. Roh Kudus gerakkan kami untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, Allah berasal dari batin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kalian katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kami hanya menemukan itu di dalam Engkau ya Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamanya Engkau lakukan. Jangan terhilang yang ku miliki.
Bapa di dalam surga, kami bersuka cita pada hari ini karena anugerah-Mu yang begitu melimpah. Walaupun kami tahu bahwa hidup kami penuh dengan banyak pergumulan, tapi kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Buktinya pagi hari ini kami masih dapat berkumpul bersama-sama. Karena itu Tuhan, gerakan hati kami, semangatkan kami hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami nyatakan Allah keluar dari hati kami. Roh Kudus tuntun dan pimpin kami. Biarlah ibadah hari ini sungguh-sungguh kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon urapan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani, juga seluruh jemaat-Mu yang hadir. Biarlah ibadah hari ini persembahkan untuk kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Dan biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan masih kuat untuk berdiri? Amin. Amin. Kalau gitu kita akan lanjutkan pujian kita, karena kita mau menyatakan betapa hebat dan betapa kuatnya Allah kita. Katakan berkuasa. Biarlah Tuhan
memberikan persembahan? Saya undang yang bertugas, Yonatan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu dan penyertaan-Mu untuk kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dan bersekutu di tempat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, layakkan kami untuk memberi. Biarkanlah apa yang kami berikan hari ini Tuhan berasal dari hati kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di surga maupun di tempat ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Jangan Lelah. Sambil kita nyanyikan pujian Bejanang, kekuatan di jiwaku, ketenangan batin. Thank you.
Inilah kerinduan kami ya Tuhan, Engkau bawa kami dalam rancangan-Mu sesuai dengan tujuan hadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami memiliki rencana tersendiri, tapi biarlah kami diingatkan kembali bahwa kami ada di dunia ini karena satu tujuan, yaitu tujuan Allah. Karena disadarkan kami, ingatkan kami supaya kami kembali kepada jalur yang Tuhan sudah tetapkan, agar kami dapat menuju kepada rancangan-rancangan-Mu yang besar. Walaupun dalam menjalani perjalanan untuk menuju rancangan-Mu, ada banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Karena itu kami minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami mampu untuk melewatinya, dan pada akhirnya di penghujung perjalanan sana, hanya nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan. Terimalah setiap ungkapan hati kami melalui puji-pujian hari ini, dan biarlah pujian ini mendatangkan kehormatan bagi nama Tuhan, serta terus meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Saatnya kami akan belajar firman-Mu, karena itu kami berdoa biarlah Tuhan yang Kau ajar kami hari ini. Kami mau belajar dari sebuah jemaat yang terakhir dari ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Laodikia. Biarlah apa yang dialami oleh jemaat Laodikia ini menjadi pembelajaran bagi kami, supaya kami juga tidak masuk ke dalamnya, tapi kami boleh menjaga diri oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami tetap menyukakan hati Tuhan. Anak-anak kami juga akan mendengarkan firman-Mu dari guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka hari ini. Karena itu Tuhan tolong mereka supaya mereka juga fokus, dan berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar, sehingga apa yang disampaikan benar-benar dapat menolong anak-anak ini dalam menuju masa depan mereka. Berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu. Ya, kita sudah tiba pada jemaat yang terakhir dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat silakan membacakan ayat yang ganjil. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya memulai ayat 14, Bapak Ibu ayat 15 dan selanjutnya. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan aku ajar. Sebab itu Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa menang, dia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ayat 22 bersama-sama 1, 2, 3. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sepanjang beberapa bulan kita belajar tentang mempersiapkan gereja di akhir zaman, dan kita belajar dari ketujuh jemaat yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Dan hari ini kita sampai pada jemaat yang terakhir, yaitu jemaat di Laodikia. Ketujuh jemaat ini adalah merupakan gambaran daripada kondisi gereja di akhir zaman, dengan berbagai hal yang terjadi atau menggambarkan tentang kondisi kehidupan rohani mereka. Dan Tuhan memberikan teguran kepada ketujuh jemaat ini, menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadap gerejanya. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka membelakangi Tuhan, ketika bahkan mereka hidup di dalam ketidakbenaran, Tuhan menegur. Tentunya ialah bahwa Tuhan menegur, yang pertama melalui firman Allah yang tertulis, yang kedua melalui hamba-hamba Tuhan, yang ketiga melalui pengalaman-pengalaman yang mencoba untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan tidak berkenan atas kehidupan yang seperti itu. Itulah sebabnya mereka harus berubah atau bertobat. Karena itu berkali-kali firman Tuhan berkata, bertobatlah. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada bagian ini Yesus menyatakan diri sebagai firman yang sungguh benar. Inilah firman dari Amin. Ya. Amin. Yesus menyatakan diri sebagai Amin. Artinya ialah bahwa ialah sumber daripada kebenaran. Ia adalah kebenaran itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Ia adalah pribadi yang setia, benar. Ia juga Allah Alfa dan Omega, yang permulaan, yang kekal dari segala yang ada, dari segala yang diciptakan. Ada yang mencoba untuk menafsirkan kalimat yang terakhir dari ayat 14 itu, bahwa Kristus itu adalah permulaan dari ciptaan. Ya. Dia tidaklah diciptakan. Dia adalah pencipta. Bersama-sama dengan ketiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam ciptaan. Bahkan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Dan oleh Dia, tanpa Dia, tidak ada segala sesuatu yang ada sebagaimana yang telah ada. Karena itu, Ia adalah kekal, dan Ia adalah kreator, Ia adalah pencipta dari segala yang sudah ada. Sikapnya terhadap semua gereja, yaitu melihat, mengamati, menyelidiki, dan mengevaluasi. Tidak hanya secara komunitas, baik secara lokal maupun secara tetapi juga secara pribadi. Ia menilai perjalanan hidup kita, progres atau pertumbuhan iman rohani kita seperti apa. Dan pada akhirnya memang kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Bahkan hal yang sepele pun juga kita akan pertanggungjawabkan, termasuk juga setiap ucapan kita terhadap orang lain. Ucapan itu muncul biasanya dari niat kita, dari hati kita. Dan itu Ia akan mengevaluasi kita secara total dan secara keseluruhan. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh gereja, sehingga kita benar-benar dalam menjalani kehidupan rohani ini selalu ingat bahwa Ia selalu mengamat-amati kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan baik, ataupun juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Inilah sikap Kristus. Dan sikap Kristus ini sama terhadap semua gerejanya, sama terhadap semua anggota jemaat, sama terhadap semua orang Kristen. Dan satu hal yang menjadi kerinduannya adalah supaya kita mengalami pertumbuhan rohani dari hari ke hari. Amin. Bahkan setiap situasi apapun yang kita hadapi,
itu menjadi sebuah momentum pembelajaran kita agar kita menjadi semakin bertumbuh di dalam Dia. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat bagaimana keadaan rohani jemaat di Laodikia ini. Kita lihat ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kata tahu tadi ya saya sudah menjelaskan kepada kita bahwa itu mengartikan bahwa ia melihat, mengamati, menyelidiki, mengevaluasi, dan tidak ada satu detail pun dalam kehidupan gereja yang lewat daripada pengamatannya. Karena itu ya ia maha tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, bagaimana kondisi rohani daripada jemaat di Laodikia ini. Firman Tuhan berkata, engkau tidak dingin dan tidak panas. Atau yang disebut dengan suam-suam kuku, ya. Orang Ambon bilang panas-panas tai ayam, ya. Orang Jawa bilang apa Pak Eko? Kalau suam-suam kuku? Sama aja, Pak. Ya. Nah ini juga kadang gambaran daripada keadaan kita. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lesu. Ya itu dipengaruhi oleh faktor situasi yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Suam-suam kuku. Ya, ini menjelaskan tentang keadaan rohani mereka. Ya, nanti saya akan jelaskan sebentar. Kemudian yang kedua, mereka materialisme, menjadikan harta, kekayaan, uang sebagai satu standar dalam menilai apapun juga, termasuk juga hal-hal yang bersifat rohani. Saya pernah bercerita bahwa ada sebuah gereja yang disebut hari-hari ini mega church, gereja kota yang paling besar. Teman saya pernah diundang. Setelah selesai, karena dia naik motor, setelah dia selesai, dia turun, dia ambil tasnya, lalu dia menuju motornya. Kemudian majelis yang mengundang dia itu merampas tasnya dan dia kaget. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, Bapak jangan pergi ke naik motor itu, ikuti saya, kita naik mobil. Karena kalau jemaat lihat Bapak naik motor, Bapak tidak akan diundang lagi di sini. Ya, sampai segitunya. Ya. Jadi pendeta yang naik motor ya katanya tidak diberkati. Ya. Jadi materi yang menjadi standar, menjadi sebuah ukuran. Ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Memang secara materi, secara ekonomi gereja ini kaya. Ya. Jadi materi itu menjadi sebuah standar bagi mereka. Yang ketiga, mereka angkuh, sombong karena mereka adalah orang kaya. Kalau orang kaya dengan orang miskin, mana yang lebih sombong kira-kira? Ada juga orang miskin yang sombong ya. Makanya ada kalimat sudah miskin, sombong lagi. Tapi kalau orang kaya sombong, mereka pikir ya itu wajar ya. Nah, tetapi ya dalam Alkitab ya sombong aja lah. Sombong itu ya sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang buruk. Ya, angkuh. Sehingga mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Inilah situasi rohani daripada jemaat di Laodikia. Suam-suam kuku, tidak panas dia dingin. Materialisme, lalu kemudian angkuh. Nah Bapak Ibu, mengapa Kristus berkata mereka suam-suam kuku? Sebenarnya ini menjelaskan atau membandingkan keadaan air ya. Nah di kota Hierapolis ada mata air yang terkenal panas. Ya, mata air itu mengalir melewati dataran tinggi yang luas dan meluap ke suatu lereng gunung yang curam yang langsung berhadapan dengan kota Laodikia. Dan air panas ini berfungsi sebagai obat. Jadi punya pengaruh, punya dampak, punya manfaat. Ya. Lalu kemudian di kota Kolose ada mata air yang dingin yang memberikan kesegaran. Jadi penulis ya Kristus melihat kondisi jemaat di Laodikia itu seharusnya berfungsi, bermakna atau membawa dampak positif bagi
Tuhan dan juga bagi orang-orang pada saat itu. Tetapi sayangnya ialah bahwa keadaan mereka ini suam-suam kuku, ya, tidak punya pengaruh, tidak punya manfaat, dan kondisi seperti ini sangat bertolak belakang dengan harapan Kristus. Keadaan suam-suam kuku menjelaskan tentang keadaan rohani yang tidak bersemangat bagi Kristus, sehingga tidak membawa efek bagi orang lain, memberikan penyegaran bagi orang-orang yang mengalami kelelahan secara rohani, dan juga kesembuhan bagi mereka yang sakit secara rohani. Suam-suam kuku menjelaskan keadaan yang tidak panas dan juga tidak dingin, sehingga tidak memberi dampak. Hal yang kedua, mereka materialisme. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kota Laodikia adalah sebuah kota yang kaya. Seorang penulis yang bernama Robert Holmes mengatakan, dalam zaman kekaisaran Romawi, Laodikia menjadi kota terkaya di Phrygia. Lalu kemudian seorang yang bernama Steve Craig, ia berkata kota Laodikia adalah kota yang menjadi pusat perbankan. Kalau dibandingkan sekarang ini mungkin Singapura, ya, kota kaya, kota yang luar biasa. Lalu ya selain itu kota Laodikia juga adalah penghasil wol, khususnya wol hitam, yang sehingga kota ini menjadi kota yang memproduksi pakaian dari wol hitam. Ya, di zamannya kain ini ya sangat mahal, mungkin sampai hari ini juga. Ya, kalau kita belum sampai membeli yang bahan kainnya itu dari wol, ya. Pak Agus pakaiannya apa? Biasa aja, ya. Mungkin para pejabat, ya, para ibu-ibu pejabat yang mungkin biasa belanja, ya, bahan itu sangat menentukan, kan. Jadi menentukan kelas mereka. Jadi ya kelasnya bukan sembarang kelas. Jadi kainnya mahal. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa Laodikia juga adalah sebuah kota yang memiliki sekolah medis dan ahli pengobatan ada di sana. Khususnya yang terkenal itu obat mata, ya. Itu sangat terkenal di Laodikia. Itu di zamannya. Tentunya sekarang ini mengalami suatu perkembangan yang sangat luar biasa, ya. Yang walaupun memang ya pada akhirnya kota ini hanya menjadi kota puing-puing karena dilanda oleh gempa bumi besar. Dan kalau Bapak Ibu pernah pergi ke mana? Turki, ya. Jadi bekas daripada ketujuh jemaat ini ada di Turki. Dan salah satu tujuan daripada wisata rohani selain daripada Holy Land, ia juga ke Turki, di mana ketujuh jemaat ini ada di sana. Nah, itulah keadaan mereka. Dan kondisi mereka yang kaya, oleh karena mereka berada di kota yang kaya ini, memengaruhi mental mereka sehingga mereka ya menjadi angkuh, menjadi sombong. Jemaat Laodikia, ya, mereka menjadi sombong. Mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Keadaan ini membuat mereka buta secara rohani sehingga mereka tidak dapat melihat diri mereka. Mereka hanya berfokus kepada hal yang bersifat fisik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kaya penting, tetapi jangan sampai itu membutakan kita, membalikkan mata rohani kita, sehingga kita gagal fokus, ya, istilah sekarang ini gagal fokus, memberikan prioritas kepada hal yang seperti itu, bahkan menjadikan itu sebagai sebuah standar, termasuk juga dalam hal menilai perkara-perkara rohani. Ya, mungkin faktor ini juga lah yang membuat ada sebuah teologi yang bernama teologi kemakmuran. Jadi percaya Kristus supaya sukses, percaya Kristus supaya kaya. Tapi kalau kita mempelajari perjalanan gereja sepertinya tidak diterima oleh dunia ini. Dunia tidak pernah memberikan karpet merah kepada gereja. Justru dunia memberikan ancaman, memberikan bahaya. Tetapi gereja harus hidup sama seperti burung merpati, sama seperti ular, tulus seperti burung merpati, dan cerdik seperti ular. Inilah sikap hidup kita terhadap dunia ini. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap jemaat di Laodikia?
ayat 16. Karena mereka suam-suam kuku, karena mereka materialisme, karena mereka sombong, Yesus berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin ataupun panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau mau dibilang sebenarnya hidup mereka kan tidak jahat ya, tapi Yesus katakan, aku muak, aku akan memuntahkan engkau. Ya, ini kan sebuah pernyataan yang sangat penekanannya sangat keras. Aku muak. Kita saja ketika kita marah dengan seorang, kita belum pernah bilang aku muak. Ya. Tapi Yesus berkata kepada jemaat Laodikia, aku muak. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Yesus menegur mereka dengan keras. Lalu ia menjelaskan juga, walaupun engkau berkata bahwa engkau kaya secara materi, tapi engkau sebenarnya tidak sadar bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, mereka pakai pakaian dari bahan wool, tapi Yesus berkata, engkau telanjang, engkau melarat, engkau miskin. Ini bertolak belakang. Memang Yesus mencoba untuk membenturkan hal yang material, hal yang fisik dengan hal yang rohani. Mereka bangga ya bahwa mereka kaya. Tapi Yesus katakan, engkau sebenarnya tidak tahu bahwa sebenarnya engkau miskin. Karena itu Yesus nasihati mereka agar mereka membeli kepada Yesus ya emas yang telah dimurnikan. Ya, saya memahami atau mengerti itu. Hal yang bernilai kekal, hal yang bernilai mulia secara rohani, yaitu iman. Mereka juga harus membeli pakaian putih. Artinya ialah buat kehidupan yang kudus, kehidupan yang saleh. Lalu kemudian membeli minyak, ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ayat 18, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku. Ya, hal-hal rohani memang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi artinya ialah bahwa ada yang harus dibayar. Ya, merelakan hati, taat, setia, bersungguh-sungguh itu hidup dalam kesalehan, menyerahkan diri di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Secara manusia memang ini bukanlah sebuah hal yang gampang. Karena itu ini menunjukkan sebuah upaya rohani. Bagaimana pada akhirnya kehidupan kita berubah secara rohani, hidup kita menyukakan hati Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Kristus terhadap jemaat di Laodikia. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu untuk bertobat. Pernahkah kita menyadari atau pernahkah kita memikirkan seperti apa hidup rohani saya di mata Tuhan? Kecenderungan kita ialah bahwa selalu berpikir bahwa rohani saya tidak apa-apa, tidak ada masalah, saya baik-baik saja. Karena itu betapa pentingnya kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepekaan rohani, kemampuan untuk menilai diri. Ya. Saya rasa bahwa sifat sikap orang yang selalu merindukan agar hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan adalah orang yang selalu merasa belum layak, belum cukup. Karena itu dalam doa Yesus di bukit, berbahagia orang yang berduka cita. Berduka cita artinya ialah bahwa karena melihat hidup kita suam-suam kuku, belum memuaskan hati Allah, Bapa kita, belum menjadi kebanggaan Bapa kita. Inilah yang pada akhirnya mendorong kita untuk terus berusaha. Berusaha bukan dalam kekuatan kita sebagai manusia, tetapi berusaha dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus sajalah yang dapat menolong kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Tuhan. Yesus nasihati mereka agar mereka membeli kepada Yesus. Ya, mereka membutuhkan iman. Ya, iman yang murni.
Mereka membutuhkan kehidupan yang kudus, yang disebut dengan pakaian putih. Lalu kemudian mereka membutuhkan Roh Kudus agar mereka memiliki mata rohani yang terbuka terhadap keadaan rohani mereka yang sesungguhnya. Inilah yang kita butuh di akhir zaman ini, di hari-hari ini, sehingga kita dapat menemukan diri kita dengan benar. Apa yang menjadi pandangan Allah terhadap diri kita, itu juga yang menjadi pandangan kita. Memahami dan mengerti seperti Allah menilai kita. Ketika Allah menilai kita, bahwa kita belum memuaskan hatinya. Dan itu mendorong kita untuk terus berusaha. Bapak Ibu dan Saudara, bahwa luar biasanya, walaupun dalam keadaan ia muak dengan keadaan rohani jemaat Laodikia, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Sehingga dalam ayat yang ke-19, firman Allah berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Luar biasanya. Saya berkali-kali kadang-kadang berkunjung di rumah orang, di rumah jemaat. Dulu-dulu ada pernah saya berkunjung di rumah jemaat, saya ketok-ketok, padahal sebenarnya ada orang di dalamnya, tapi tidak dibuka. Ya. Bagus kalau mengetok pintu, ada orang di dalam tapi tidak dibuka, gimana rasanya? Gak enak ya? Kecewa. Ya. Tapi biasanya ada juga ketika ketok memang tidak ada orang. Ya. Nah, Yesus berkata, lihatlah, aku berdiri mengetok. Artinya bagaimana ia, ya sekalipun kadang-kadang kan ketika kita sadar, tidak saat itu juga kita membuka hati lalu berubah, bukan? Ya. Tapi Yesus masih tetap mengetok. Betapa bagaimana ia sabar, bagaimana ia menempatkan diri. Ini dibutuhkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa, bukan? Ia mengetok, ia menanti, sampai pada akhirnya ia membukakan pintu bagi kita, membukakan pintu baginya. Ya, ia menegur dengan lembut, dengan setengah keras, bahkan keras. Itulah sebabnya ada kalimat di sini, aku menghajar. Ya, aku menghajar. Tujuannya ialah supaya menyadarkan kita. Pada akhirnya kita melembutkan hati, lalu kita berubah. Ia berinisiatif mengetok hati agar jemaat di Laodikia, juga hati kita buka supaya ia masuk dan kita mengalami persekutuan dengan dia. Makan bersama-sama dengan dia, itu adalah merupakan tanda persekutuan. Ya. Jadi itu hanya bersifat simbolis saja ya. Jadi ketika kita makan hari tiap minggu pertama itu menandakan persekutuan ya. Nah, persekutu. Makanya waktu kita hentikan itu kan banyak anggota jemaat juga yang komplain ya, kenapa kita tidak makan lagi ya. Tapi pernah juga mengalami masalah ya. Tapi ya puji Tuhan kita bisa melewati semuanya itu, sehingga BPJ pada akhirnya mengembalikan kebiasaan ya, setiap minggu pertama setiap bulan, selain daripada kita makan perjamuan kudus, setelah selesai ibadah kita makan bersama-sama. Ya, jadi itu tanda persekutuan. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus berjanji ketika kita mengalami pertobatan atau kembali kepadanya, Yesus berkata setiap yang menang akan duduk bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya. Ya, dan ini salah satu harapan dan iman daripada setiap orang percaya. Seperti apa? Ya, memang bentuk. Jangan kita bayangkan sistem pemerintahan Kristus sama seperti pemerintahan di dunia ini. Ya, sistem yang bersifat politik. Ya. Dan ia memberikan penegasan kembali. Penegasan ini disampaikan kepada seluruh gereja-gerejanya, bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa bahwa kita sudah belajar tentang keadaan rohani daripada ketujuh jemaat ini. Tentunya ialah bahwa keadaan mereka sudah pasti juga merupakan keadaan kita.
Karena itu kalau kita menemukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan pada jemaat ini, juga pada kita, mari kita siap berubah atau bertobat, sehingga hidup kita memang benar-benar disiapkan untuk menyambut pengantin laki-laki, yaitu Kristus. Kita sudah pernah belajar tentang 10 orang gadis, 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Yang bijaksana itu memang siap benar. Ya, digambarkan bahwa mereka mempersiapkan minyak tidak hanya dalam pelita itu, tetapi juga ada cadangannya, sehingga ketika lama pengantin pria itu datang, mereka mengisinya, ada persediaan. Tapi 5 gadis yang bodoh ini, mereka hanya semangat pada saat itu. Ketika lama pengantin itu datang, maka mereka kehabisan minyak. Setelah kehabisan minyak, mereka pergi beli. Ternyata ketika mereka pergi, pengantin itu datang, pintu anugerah ditutup. Mereka kembali mengetuk-ngetuk. Pengantin itu katakan, aku tidak mengenal kamu. Padahal ya mungkin dari jauh-jauh hari mereka juga semangat, mereka melayani, mereka percaya kepada Yesus. Tetapi akhirnya mereka tidak ikut bersama-sama dalam pesta pengantin itu. Bagaimana keadaan rohani kita? Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang terus menerus hidup dalam perkenaan Tuhan. Tuhan memberkati. Tim musik ke depan, kita angkat pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Jadikan aku rumah doa. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua bangsa dapat menyembah, agar semua bangsa datang menyembah. Jadikan kami, jadikan kami, jadikan aku rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Teguran kepada jemaat di Laodikia itu juga teguran baik kami. Karena itu Tuhan, mari Engkau tolong kami supaya kami merelakan hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu, ditumbuhi oleh firman-Mu, dikuasai oleh firman-Mu. Dan kami mau hidup dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan, tolong kami. Walaupun banyak kesempatan kami jalani yang senantiasa cenderung arahkan kami kepada hal yang buruk, tapi Tuhan tolong kami supaya kami tidak terbawa oleh semuanya. Mampukan kami untuk terus bertahan, terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehidupan kami senantiasa
menjadi kehidupan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kadang-kadang kami merasa tidak kuat, karena itu teguhkan kami oleh Roh Kudus. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami, supaya kami hidup dalam firman Tuhan. Berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami menjadi gereja Tuhan, pengantin wanita yang siap sedia menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bila doa kami pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah. Mari saja kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam ibadah kami sejak ibadah ini dibuka, pertengahan hingga menjelang selesainya. Kami sungguh menikmati persekutuan yang indah pada hari ini. Berdoa biarlah segala pujian kami melalui lagu-lagu ini, Tuhan terima semuanya itu penyembahan, persembahan kami, kiranya dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan kami, ini adalah merupakan bentuk ketaatan dan kesetiaan kami kepada-Mu. Juga bentuk ucapan terima kasih terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah melayani kami sampai mati di atas kayu salib. Ajar kami terus melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hayat kami. Kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tolong dalam minggu ini. Mereka mengalami ketambahan usia setahun lagi. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yohanes. Terima kasih untuk hamba-Mu anak kami Variel. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Sarah. Tuhan sudah sertai dalam segala langkah kehidupan mereka, baik dalam suka duka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tetap setia. Itulah sebabnya kalau mereka berulang tahun pada minggu ini, semua karena anugerah-Mu. Memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan. Pak Yohanes, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu di dalam kepemimpinan sebagai kepala keluarga, juga dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan buat semuanya berhasil. Demikian pun juga dengan hamba-Mu Ibu Sarah sebagai ibu rumah tangga. Tuhan Engkau berkati, biarlah keberadaannya sebagai ibu rumah tangga dapat memberikan sukacita kepada suami dan anak. Demikian pun juga dengan anak kami Variel. Tuhan berkati anak ini, biarlah dari kecil dia dididik untuk mengenal dan takut Tuhan. Siapkan masa depan yang penuh harapan. Dan berdoa untuk Pak Bowo sebagai kepala keluarga. Tuhan tolong memberkati dia, bicara dalam hatinya. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Yani. Saya mohon kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan dalam menjalani kehidupan. Dan biarlah hamba-Mu senantiasa menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Walaupun kami tidak menyebutkan apa yang Tuhan sudah lakukan secara detail,
Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan telah melakukan banyak hal dalam hidup kami, karena itu kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan menerima semuanya itu. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah Tuhan tolong firman Tuhan yang ada dalam hati pikiran kami akan terus mengingatkan kami, memberikan semangat kepada kami supaya kami dapat menjalani hidup kami. Dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus, Engkau bimbing kami sehingga kami tidak meleset atau tidak keluar dari jalur yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kami jadi orang Kristen yang taat dan setia, memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mari Tuhan Engkau pelihara, sehingga dengan demikian kami dapat menikmati hubungan kami sebagai sebuah keluarga yang merupakan anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu di dalam kesehatan mereka. Ibu Liliana yang sakit, mari Tuhan jamah Engkau sembuhkan. Ibu Asy yang lemah, demikian pun juga hamba Ibu Marta. Ibu Lia, Jen, mari Tuhan Engkau sembuhkan anak-anak-Mu ini. Dan biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati apa yang dikerjakan tangan mereka, sehingga dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Baik mereka yang ada di Jabodetabek, di Bekasi ini, hikmat akal budi Tuhan anugerahkan, dan biarlah mereka boleh berhasil. Anak-anak kami yang belajar atau studi di luar, Tuhan Engkau berkati mereka juga. Biarlah mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Anak kami Aldo yang ada di Bandung, demikian pun juga Bernadette yang ke Italia, ke Eropa. Mari Tuhan Engkau memberkati juga, beri hikmat akal budi sehingga selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Mereka juga yang menyusun karya tulis skripsi, Tuhan Engkau beri hikmat akal budi, dan kami percaya bahwa Tuhan menolong mereka sehingga mereka selesai dan mereka boleh diwisuda. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan jalan keluar terhadap setiap persoalan yang kami hadapi. Hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan Engkau berkati Pak Radiman yang ada di Jombang, Pak Pon yang ada di Bogor, demikian pun juga Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, Pak Thomas yang ada di Baghdad, Ibu Vivi di Amerika, demikian pun juga dengan Tirta, Claudia, Ine, Alvin yang ada di Amerika. Demikian pun juga ya Tuhan, dengan saudara-saudara kami yang lain di tempat yang lain. Tuhan Engkau berkati. Anggi di Jepang, Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk keberangkatan hamba-Mu Ibu Ulan, di mana Tuhan telah mewujudkan apa menjadi kerinduannya untuk bekerja di luar negeri. Persiapan karantina sampai berangkat kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Engkau membuka jalan sehingga Ibu Ulan dapat bekerja. Dan apa yang menjadi harapannya boleh terwujud. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong. Kami mohon biarlah Tuhan juga teguhkan kuatkan kami sehingga kami tetap solid. Bahkan kami juga minta supaya tambahkan jumlah bilangan anggota jemaat ini, supaya kami boleh memiliki semangat karena Tuhan. Kami melayani Tuhan dan kami memuliakan nama Tuhan dalam segala keberadaan kami. Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga penginjilan dalam negeri luar negeri. Kerjasama di antara gereja-gereja yang lain. Tuhan Engkau berkati kerinduan kami supaya bangsa ini dapat dimenangkan baik kerajaan Allah. Kami berdoa juga Tuhan untuk badan pengurus pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden. Kami berdoa untuk para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati kerinduan kami supaya bangsa ini tetap aman dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk pemilu di tahun depan. Tuhan Engkau mendahului segala situasi yang ada, hanya Tuhan yang mengendalikan. Kerinduan kami ialah yang terpilih adalah mereka yang takut Tuhan, yang menjadi wakil Allah untuk dapat membawa kemaslahatan bagi bangsa ini.
Terima kasih Bapak, mengucap syukur juga untuk berkat-berkat secara materi keuangan Tuhan sudah berikan kepada kami, dan hari ini jemaatmu sudah memberikan persembahan mereka, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukarela. Tuhan Engkau berkati, dan biarlah benda ini dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini, bahkan di mana saja dialokasikan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda buat jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan jadi kebutuhan kami, tak tersebut dalam doa ini karena keterbatasan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau menyempurnakan doa kami, karena kami bahwa semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sampaikan pada hari ini, terima, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupan. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bersatu ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita jumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu Tuhan. Shalom.